Rahajeng wengi semeton sami nak Bali dimanapun berada ya. Kadang saya itu kesel juga sama kaum Bhakta Sampradaya. Padahal kita itu satu kitab yang luar biasa ya buat saya ya. Jadi merumuskan semua tentang percakapan antara Atman dan Jiwatman, Purusa dan Pradana sebenarnya. Jadi itu sebuah cerita bagaimana menggambarkan perang melawan diri sendiri bukan wujud. Kenapa Krishna dikatakan sebagai Tuhan itu dia pakai kunci bab 9 sloka 11. Ini Bhagavad Gita menurut aslinya nih Prabhupada punya. Dua saya punya nih menurut aslinya juga tebal-tebal nih. Penjelasannya banyak sekali nih ya. Kemudian ini juga Srimad Bhagavatam nih. Lanjutan dari Bhagavad Gita karya Prabhupada juga. Kemudian ini Gita juga punya Prabu Dharmayasa. Si Raju Baba juga ada Gitanya, cuman saya nggak pegang. Hari ini ada sih di Denpasar ya, karena kebetulan saya di Kelungkung nih. Dan ini Bhagavad Gita gubahan daripada Wayan Wasminara ya. Ini lebih enak dibaca dan karya beliau Bapak S. Pandit. Ya lebih enak gitu ya. Yang sisanya hoax semua, dia punya tafsir sendiri. Tapi kalau dipakai untuk daerahnya, kemudian kelompoknya mereka, it's okay, fine gitu. Tapi ketika tafsir mereka dibawa ke Bali, kami akan melawannya tuh. Nah, kenapa mereka meyakini Tuhan adalah Krishna adalah dia merujuk kepada bab 9, sloka 11. Di situ disebutkan yang terbingungkan memandang rendah aku sebagai wujud manusia, tidak mengetahui hakikatku yang lebih tinggi dari segala eksistensi sebagai penguasa alam semesta ini. Itu yang dipakai sama mereka tuh. Padahal bab 9 bicara tentang Tuhan meliputi segala sesuatu. Jadi kalau baca Gita itu kita baca bab per bab. Jadi Gita secara keseluruhan adalah percakapan antara Purusa dan Pradana atau Atman dengan Jiwatman atau disimbolkan dengan Krishna dan Arjuna. Jadi itu simbol, bukan Krishna Tuhan. Kalau dikatakan bahwa Krishna Tuhan, berarti lebih Tuhan lagi Sanjaya yang menceritakan, lebih Tuhan lagi Begawan biasa yang menceritakan. Kan itu. Jadi pakai otak kalau bicara soal kitab suci. Makanya dalam kitab suci harus dipahami hierarkis. Shruti, Smerti, kemudian Sila, Acara, Atmanastuti. Ini tidak boleh melebihi. Tidak boleh melampaui yang di bawah ini sampai ke atas. Tidak boleh. Yang namanya Shruti itu cuma satu. Wahyu Tuhan tuh. Dan turunannya harus sesuai dengan Shruti. Kalau bertentangan dengan Shruti, kalau kontradiksi dengan Shruti, hoax. Itu pikiran manusia udah. Ini harus dipahami semeton sami. Jangan sampai dikadalin sama Bhakta-Bhakta Sampradaya yang mengatakan Krishna Tuhan, Caitanya Tuhan, Raju Baba Tuhan, bentuk-bentuk wujud gitu. Nggak ada itu ya. Tapi kalau mereka meyakini itu fine. Tapi di negaranya, di daerahnya, di rumahnya sendiri. Jangan dibawa ke Bali. Akan banyak yang meladeni soal tafsir itu. Nah kalau akademisi tidak berani bersuara misalkan, ya itu terserah. Kalau bicara akademisi kita bicara tentang pendidikan. Hakikat pendidikan adalah mampu menyelesaikan konflik, mampu memberikan gagasan. Itu yang penting tuh, yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu ya. Jangan buat seminar sejarah Weda, ahli ini A, B, C, D, A, B. Saya kan sering kali ngeliat seminar, ini ahli lontar, ahli ini, ahli ini. Sekarang masalahnya pertanyaannya adalah apa yang mereka telah berikan atas konflik ini? Karena di Warhimulik itu hanya berpatokan satu saja. Buah yang manis tidak datang dari pohon yang busuk. Itu aja. Jangan kami disuguhin ahli ini, tapi tidak menyelesaikan masalah. Semua seminar yang saya saksikan itu cuman memproklamirkan dirinya hebat. Ahli ini, tapi tidak mampu menyelesaikan konflik bertahun-tahun antara agama Bali dengan Sampradaya. Ya, jangan saya dikasih bullshit deh. Itu ya. Jadi itu ya sebetulnya. Jadi bab 9 ini sloka 11 dipakai rujukan bahwa Krishna Tuhan. Mana ada. Akan bertentangan dengan bab 10 tentang Tuhan.
Makanya di bab 18 jelas dikatakan ketika Arjuna bertemu dengan Krishna atau Krishna sebaliknya bertemu dengan Arjuna, maka akan ada kebahagiaan abadi. Artinya apa? Ketika Purusha Pradana bertemu, maka ada kebahagiaan abadi. Ketika Siwa merupa Buddha, akan ada kebahagiaan abadi. Itu tutur yang disampaikan oleh Begawat Gita. Gita ini luar biasa. Bagi kami, di Wadah Mulia itu luar biasa. Jangan dirusak karena tafsir-tafsir kalian yang keliru. You punya tafsir, silakan lu pakai di negeri kamu, di luar Bali ya, silakan saja. Jangan coba-coba masuk Bali deh, bakalan banyak yang meladeni. Oke, segitu dulu. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh anak Bali, jangan sampai dikadalin. Kita bertuhan wujud, nggak ada itu. Bagaimana kita mencapai acintia dengan menyerahkan segalanya diri kita kepadanya melalui pemujaan kita dari bawah, dari apa yang menempel dalam tubuh kita. Itu sesuai dengan filsafat Samkhya. Apa yang menjadi unsur-unsur kita, itu kita puja. Dari Buta, Kala, Betara-betari, Dewa-dewi, Sang Yang Tiga Sakti, Sang Yang Purusha Pradana, sampai acintia. Itu pemujaan kita. Ekatua, Anekatua, Swalaksana Betara. Itu teologi kita. Jangan dengerin mau bergelar doktor, mau suami, mau apa, kalau Tuhan itu berwujud. Nggak ada di Bali tuh, ya. Di luar Bali silahkan aja. Oke? Ciao.